Soal berikutnya, apa yang seharusnya dilakukan, diketahui, dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Ya, pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap A. Perencanaan strategi pembelajaran, B. Merumuskan tujuan pembelajaran, C. Merancang asesmen, D. Perencanaan kegiatan pembelajaran, E. Perencanaan model pembelajaran. Nah, karena di sini di akhir pengajaran ya teman-teman ya, di akhir pengajaran, jadi jawabannya adalah yang B. Merumuskan tujuan pembelajaran, karena di sini yang ditanya adalah yang di A, di akhir pengajaran. Alasannya apa? Pertanyaan ini merujuk pada penentuan hasil belajar yang diinginkan, yang merupakan langkah pertama dalam merancang perencanaan pembelajaran. Ya teman-teman ya. Jadi setelah di akhir pengajaran itu ada merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman ya. Soal berikutnya, seorang guru ingin memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan contoh penggunaan teknologi untuk pembelajaran inklusi? Jadi di sini yang ditanyakan adalah untuk siswa berkebutuhan khusus, tapi yang bukan merupakan contoh penggunaan teknologi ya, teknologi untuk pembelajaran inklusi yang bukan ya teman-teman ya. Yang A, menggunakan pembaca layar untuk siswa dengan gangguan penglihatan, ini termasuk ya teman-teman ya. Yang B, menyediakan transkripsi untuk video pembelajaran, iya nih teman-teman ya. Yang C, menggunakan gamification untuk meningkatkan motivasi. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Yang D, menyediakan opsi teks ke ucapan untuk materi bacaan. Nah, ini ya. E, menggunakan software pengenalan suara untuk siswa dengan kesulitan menulis. Ini termasuk pembelajaran ya. Ini termasuk teknologi untuk pembelajaran inklusi ya teman-teman ya, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C, menggunakan gamification untuk meningkatkan motivasi siswa ya. Meskipun gamification dapat meningkatkan motivasi siswa secara umum, ini bukan contoh khusus penggunaan teknologi untuk pembelajaran inklusi ya teman-teman ya. Di sini gamification. Opsi lainnya secara spesifik mendukung kebutuhan siswa dengan disabilitas atau kebutuhan khusus dalam mengakses materi pembelajaran. Iya, ini termasuk A, B, D, E ya, yang tidak termasuk ya, bukan merupakan contoh penggunaan teknologi untuk pembelajaran inklusi. Itu yang C ya teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Guru Andi ingin menerapkan pembelajaran kolaboratif online. Fitur manakah yang paling penting dalam memilih platform untuk tujuan ini? A, kemampuan berbagi layar. B, penyimpanan cloud yang besar. C, fitur pembuatan kuis. D, kemampuan kolaborasi real time pada dokumen. Nah, ini ada real time ya teman-teman ya. Jadi nyambung dengan kolaboratif online ya. Terus yang E, fitur streaming video berkualitas tinggi. Nah, ini tidak termasuk fitur yang paling penting ya teman-teman ya. Karena di sini hanya fitur streaming ya. Untuk jawabannya adalah yang D, kemampuan kolaborasi real time pada dokumen. Karena di situ untuk pembelajaran kolaboratif itu ya, kolaboratif online tentunya, kemampuan kolaborasi real time pada dokumen adalah fitur yang paling penting ya, memungkinkan siswa untuk bekerja bersama-sama pada proyek atau tugas secara simultan ya, mendukung interaksi dan kerja tim yang efektif dalam lingkungan digital. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, karena di sini
berkesinambungan dengan kolaboratif online.